Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar. Dengan tema pembelajaran indahnya saling membantu dan hidup rukun. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak ibu mampu memahami arti Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar kita pada hari ini. Gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa anak-anak SD kelas 6 sedang bergotong royong membersihkan kelasnya. Ini merupakan sikap hidup rukun dan saling membantu di dalam kelas. Dan juga ini adalah gambar anak sekolah dasar yang saling membantu membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Beberapa orang anak melihat seorang kakek yang kesusahan mendorong gerobaknya, maka mereka berinisiatif untuk membantu kakek tersebut. Dan gambar yang keempat adalah seorang anak yang membantu bunda mencuci piring di dapur. Seluruh kegiatan ini merupakan kegiatan hidup rukun dan saling bantu-membantu. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Sekarang mari kita lihat arti dari surat Al-Maidah ayat 2. Kita lihat dulu bacaan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Untuk lebih memahami arti daripada surat Al-Maidah ayat 2 ini, mari kita lihat potongan ayat satu persatu. Yang pertama, ta'awanu. Apakah arti dari ta'awanu? Arti dari ta'awanu adalah tolong menolonglah kamu. Yang kedua, alal birri. Artinya dalam mengerjakan kebajikan. Wat taqwa. Artinya dan takwa. Al ismi wal udwan. Artinya berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 3. Kita lihat terlebih dahulu bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagiku. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, untuk lebih memahami arti daripada surat Al-Maidah ayat 3 ini, mari kita lihat artinya kata per kata. Al-yauma ya Isa, artinya adalah pada hari ini telah berputus asa. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Min dinikum, untuk mengalahkan agamamu. Fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Al-yauma akmaltu, pada hari ini telah kusempurnakan. Lakum dinakum, untuk kamu agamamu. Wa atmamtu, dan telah kucukupkan. Alaikum, kepadamu. Ni'mati, nikmatku. Wa raditu, dan telah kuridhoi. Lakumul Islam madina, Islam itu jadi agamamu. Sekarang kita masuk untuk mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni. Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Uhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuhu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, untuk lebih memahami arti surat Al-Hujurat ayat 12, mari kita lihat arti kata per kata. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, jauhilah. Katsiran minaz zanni, banyak dari prasangka. Inna ba'daz zanni, sesungguhnya sebahagian prasangka itu ismun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah ada di antara kamu yang suka ayyakula, memakan lahma akhihi maita, daging saudaranya yang sudah mati.
fakarihtumuhu, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Untuk lebih memahami arti surat Al-Hujurat ayat 13 ini, mari kita lihat artinya kata per kata. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu. Min zakarin, dari seorang laki-laki. Wa untha, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, dan menjadikan kamu. Su'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu. Indallah, di sisi Allah. Atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun khabir, Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, itulah tadi arti daripada surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sekarang untuk tugas anak-anak ibu, silahkan kamu susun kata-kata di bawah ini menjadi arti Quran surat Al-Maidah yang benar. Kemudian letakkan dalam kolom arti lengkap. Kamu tulis ini dalam buku latihan PAI-mu ya. Kata-kata yang tidak dibutuhkan bisa kamu buang. Selanjutnya yang kedua, kamu susun kata-kata Quran surat Al-Hujurat ayat 2 menjadi susunan yang benar. Begitu juga dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami arti Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.